seruan Rasulullah itu mengajak kepada Islam ini terus bergema ke seluruh Mekah. Lalu turunlah ayat 94 Quran surat Al-Hijr. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, jadi disuruh ini terang-terangan, sampaikan secara terang-terangan, berpaling dari orang-orang musyrik yang ada di situ. Kalau kita yang melawan Rasulullah. iya, yang tidak taat pada Allah, yang tidak menyembah Allah dan itu omongan dengan perbuatannya lain ya. iya, maksudnya yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kata waktu itu musyrik itu Rasulullah pun langsung bangkit menyerang berbagai kesyirikan, ya, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikat berhala itu sama sekali tidak punya nilai, kata Rasulullah. Ketidakberdayaan berhala itu perang sama Nabi Muhammad. iya, tidak berdayanya berhala atau tidak berdayanya, ya, tahu ya, enggak iya, dia nggak mampu, nggak berguna, ya. Beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan disertai penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadinya wasilah atau alat antara dirinya dan Allah berada pada kesesatan nyata. Jadi orang-orang musyrik itu berada pada kesesatan yang nyata. Mekah berpijar dengan api kemarahan. Marahlah orang-orang Mekah, ya. Mereka karena tidak nyembah Allah. iya, karena membuat agamanya menjadi apa? Menjadi bagus. Menjadi tersingkirkan, ya. Iya, karena udah ada agama baru, kan? Ada Agama Islam. iya. Iya. Mana tadi, Nak? Nah, ya. Tak kala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala, suara itu bagai petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang Quraisy bangkit menghadang datang secara tak terduga. Mereka takut tradisi mereka menyembah berhala itu akan rusak. Nah, ya, mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang Rasulullah serukan adalah bentuk membuat agama baru. Iya, maksudnya itu menafikan tuh apa? Menafikan tuh menolak, ya. Bukan menafikan, itu menolak adanya penyembahan selain Allah, ya. Itu maksudnya. Mereka itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu iya benar dan menolak agama mereka, yaitu menyembah berhala. Tahu mereka apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu, tahu, tapi mereka tidak mau. Ini kisah Nabi apa? Nabi Muhammad, sayang. Pantesan. Nah, iya. Nah, ya. Mereka menangkap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena itu mereka itu merasa bahwa itu adalah suatu penghinaan, ya. Ya, penghinaan, dan mereka itu merasa bahwa itu bukanlah yang dikehendaki mereka, ya, tidak mencerminkan kebaikan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak mencerminkan kebaikan untuk mereka, ya. Quran surat Qiyamah ini berkata, bahkan Qiyamah ayat 5, ya, bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Setelah adanya seruan itu malah mereka terus mau berbuat maksiat. Maksiat itu berarti berbuat hal-hal yang jahat, yang buruk, ya. Iya, Abu Lahab, betul. Tapi apa yang bisa mereka perbuat terhadap orang yang jujur, yang dapat dipercaya ini?
Mereka bingung apa yang harus diperbuat. Orang yang seperti Nabi Muhammad yang jujur, yang dapat dipercaya, apakah harus hati kayak gitu? Enggak ya. Quraisy pun mengirim utusan kepada Abu Thalib. Nah, jadi setelah kebingungan itu ya, karena tidak ada jalan lagi, mereka pun orang Quraisy tadi mendatangi Abu Thalib pamannya. Mereka memintanya agar menghentikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan kata-kata nenek moyang dan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa, merupakan cemoohan dan penghinaan yang sangat keras, kata orang Quraisy. Orang Quraisy itu datang kepada Abu Thalib dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah penghinaan ya, penghinaan agama nenek moyang mereka. Cemoohan itu ejekan ya, dan itu adalah penyesatan katanya terhadap nenek moyang mereka yang sejak dulu mereka sudah ada pada agama itu. Jadi mereka sejak dulu sudah menyembah berhala dari nenek moyangnya dulu menyembah berhala. Kenapa kalau jin itu Ya Nabi Adam tidak. apinya tapi Ya. setan tuh pakai celana kotor. Setan kok pakai. Ada di TV. Oh itu tuh TV dek. Yang ceweknya pakai baju. Iya, yang jelas dek, namun jin dengan manusia itu sama kayak kita nih. Mereka itu sama. Kalau kita makan, mereka makan. Kalau mereka berbaju, kita berbaju juga sama. Berarti pakai celana kotor. Iseng. Cuman ya, Kenapa sih ada orang berbeda kayak Nabi Adam? ya beda lah, ada orang yang baik ada yang buruk. Tuturkan beberapa para pemuka Quraisy itu pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan kami, menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami untuk menentangnya, sehingga kita bisa mencegahnya. Jadi maksudnya itu ya, dia tuh ngasih tahu nanti dulu Nabi Muhammad itu adalah melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, dan dia pengen Abu Thalib tuh ikut dengan mereka kayak gitu ya, untuk mencegah apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Namun apa yang dilakukan? Dia tidak mau. Iya, Abu Thalib menolak dengan halus, dan mereka para orang-orang Quraisy tadi, kafir Quraisy tadi, pergi dengan tangan hampa. Jadi dia tidak Abu Thalib tidak mau menentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun bisa melanjutkan dakwanya, menyebarkan agama.